sebelah kiri, bisa ya? Kelihatan buat Ini yang saya gerakkan bisa tidak? Bisa kelihatan tidak? Tidak, Bapak. Tidak, Oh, Bapak. nggih, masih Word nih, Bro. Oke. Ini dicari. Kok belum muncul di sini ya? Oh, ini, maaf. Ada di sini ternyata. Oke. Nah, ya. ini sebenarnya saya izin videonya stop video. Begini Mbak-mbak sama Mas-mas, sebenarnya ini ada film itu filmnya yang terkait dengan Hepatia. Dia itu memang lebih fokus kepada penelitian atau penemuan pertama kali terkait dengan pembahasan elips ini. Diyakini pada zaman dulu itu mereka meyakini bahwa matahari itu hanya satu. Tetapi si Hepatia ini adalah seorang bangsawan. Saya tadi mencari videonya, maksud saya mau saya putarkan video terkait dengan bagian itu saja, bagian penemuannya. Tetapi ternyata ada di laptop satunya. Insya Allah kapan-kapan nanti bisa Anda copy saja filenya biar dilihat. Itu ada 3 jam. Hepatia ini seorang bangsawan dan dia di bangsawan yang fokus terhadap ilmu pengetahuan di geometri. Dia juga seorang bukan biarawati, tapi dia memang patuh terhadap Alkitab di gereja yang kita lihat, karena saya bercerita film ini ya, jadi tidak ada campur aduknya sama agama. Kemudian Hepatia pada akhirnya dia mendapatkan mendapatkan teori terkait dengan matahari ini ada 2 sebenarnya. Kemudian dia menggunakan seikat tali, kemudian talinya awalnya diikat melingkar, kemudian dia menggunakan matahari yang kedua sebagai tongkat sebagai matahari yang kedua, dia menggerakkan dari posisi ini. Pertama mataharinya satu di sini, kemudian dia kan membuat lingkaran. Nah, tali ya tidak melingkar semaksimal mungkin. Setelah itu dia mengambil tongkat Dia mengambil tongkat posisinya di sini. Nah, dia ngambil tongkat posisinya di sini. Kemudian dia menarik tongkat tersebut. Tongkat tersebut dia tarik dan dia mengelilingi ini lagi. Otomatis talinya kalau ditarik di sebelah sini, ya kan? Kan tali yang ini, tali di posisi ini kan akan tertahan di tongkat yang ada di tengah ini. Nah, tongkatnya ada 2, satunya diam, satunya ditarik, kemudian dia berkeliling di sini. Nah, terjadilah elips begitu. Sehingga dengan teori itu, si Hepatia itu akhirnya dihukum rajam dengan dilempar batu sampai dia meninggal. Nah, posisinya teori ini terus berkembang, ternyata memang aplikasinya banyak untuk elips ya. Nah, nanti Anda mungkin penasaran apa sih penerapan dari kenapa kita harus belajar terkait dengan topik elips ini. Nah, nanti akan terungkap di sana. Mungkin Anda akan menemukan beberapa sumber-sumber yang mungkin sebagai acuan sebagai Anda untuk mendapatkan aplikasi atau penerapan atau cikal bakal elips ini dibahas di matematik, khususnya di geometri. Kemudian kalau idenya dari cerita itu akhirnya ada sebuah kerucut yang dipotong melintang, tetapi tidak sejajar dengan tutup yang ada di kerucut itu bagian bawah bentuk lingkaran, tetapi disayat saja sehingga terbentuklah sebuah objek yang kita sebut sebagai elips. Di sini kita unsur-unsurnya dulu. Ini saya hapus dulu. Unsur-unsurnya di sini kita mengenal A1 sama A2 ini. A1 A2 ini sebagai sumbu mayor atau sumbu yang paling panjang. Kemudian B1 B2 ini adalah sumbu minor. Ya, saya mengulang saja karena di SMA ini ada irisan kerucut. Kemudian
C1, C2 ini adalah lapsus rectum atau biasa kalau di buku-buku juga mengenalkan sebagai vocal cord. Kemudian F1 dan F2 ini adalah titik api, atau biasanya buku juga tidak menyebutkan titik api, dia lebih fokus ke titik fokus. Nah, saya menampilkan ini seandainya ini bisa digerakkan dalam mengikuti nanti Anda seperti penurunan rumus dan lain-lain, nanti insya Allah Anda sudah membaca ya penurunan rumusnya nanti seperti apa. Saya izin stop yang ini dulu, saya masuk ke ini sehingga Anda sebenarnya bisa menurunkan persamaan elips ini sama seperti saat Anda lingkaran kemarin, kemudian beberapa rumus-rumus yang biasa langsung tiba-tiba muncul di SMA. Nah, seperti persamaan elips ini kita ambil tertentu di titik T. T ini pada dua elips yang ada di sini. Tadi ini koordinatnya sudah ditentukan, sumbu mayor, sumbu minornya. Kemudian saat Anda menentukan, kalau di sini yang buku saya dengan Prof ini kita urut dari awal. Elips berpusat di 0,0, ini berarti pusatnya di sini. Kemudian sumbu mayor di sumbu X, fokusnya adalah ini, terus ini. Sehingga kita punya persamaan apa? F1T dan F2T sama dengan 2A. Kita cek. F1T sama F2T. F1T, F2T sama dengan 2A. Ya enggak? Ya. Nah, selanjutnya kita aljabar saja ke bawah. Kan Anda sudah belajar terkait dengan jarak kemarin. Aljabar, kemudian kita akan mendapatkan persamaan ini. Nah, Anda biasa mengenalnya di sekolah dulu, langsung menggunakan ini. Kalau di sini plus sama dengan 1 itu adalah elips, kalau dikurangi sama dengan 1 itu sama dengan apa nanti. Itu pembahasan kita yang bagian akhir. Tapi di sini hati-hati ya, dengan syarat A-nya lebih dari B. Nah, untuk Anda tidak usah kalau Anda sempat sekarang mau screenshot silahkan, tapi kalau Anda terlewat screenshot ya di luar itu banyak sudah pembuktian rumus terkait dengan elips tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak ya. Nah, selanjutnya bagaimana Pak jika elips tersebut tidak ada di 0,0? Ini ada di 0,0 masih ya posisinya ya. Nah, kemudian Anda paham kan ini eksentrisitas ya? Eksentrisitas ini yang di samping-sampingnya di sini, yang di A negatif A. Nah, eksentrisitasnya ini. Kemudian sebentar, ini ada contoh. Nah, terkait dengan ini, saya kira ini tidak ada masalah kalau hanya contoh-contoh begini. Persamaan elips dengan fokusnya itu berarti kita bisa menentukan sumbu mayor dan sumbu minornya kan. Kalau itu tinggal membuat apa, kalau Anda menggunakan f of x yang tadi yang saya gunakan, maka Anda bisa menyesuaikan sumbu mayornya berapa, nanti sumbu minornya berapa. Jadi tidak harus negatif 3,0 dan 3,0 di fokus-fokusnya, kemudian sumbu mayornya bisa ditentukan, kemudian sumbu minornya boleh nanti bisa kecil bisa gede sekali. Ya, apalagi kalau sumbu minornya nanti semakin bertambah dan akan melebihi sumbu mayor misalkan, nanti akan kebalik akhirnya ya. Berarti yang B dan negatif B itu nanti sebagai sumbu mayor, kemudian A dan negatif A itu adalah sebagai sumbu minor. Nah, kemudian terkait perhitungan saya kira tidak ada masalah terkait dengan perhitungannya. Saya kira bisa menyesuaikan nanti di sini ya. Terus ini visualisasinya yang tadi. Ya, ini maksud saya nih. Ini kalau ini negatif 4 dan 4, kalau di f of x Anda bisa gerakkan,
Anda tarik sampai -5 misalkan, dan 5, maka dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi lingkaran. Nah, tetapi kalau Anda tarik lagi ini 6 tahap, kemudian ini yang akan gerak, karena saya tarik salah satu di sini, ini dia akan menyesuaikan yang -4, atau saya tarik dari bawah, dia akan menyesuaikan. Maka dia akan apa? Persamaan elips berpusat di 0,0 dengan sumbu mayor adalah sumbu Y di bagian B ini. Jadi sumbu mayornya adalah sumbu mayornya adalah sumbu Y nanti. Sehingga yang 5 sama -5 ini adalah sumbu minor. Bagaimana kondisi fokusnya kalau begitu? Apakah fokusnya tetap di sini? Enggak ya, fokusnya pindah di sini ya nanti ya. Nah, sehingga nanti di sini kita akan menyesuaikan. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan sampai di sini. Yang jelas analitik datar ini hanya mengulang saja kita. Yang harus kita pahami adalah cara mendapatkan rumus itu dan aplikasinya nanti kira-kira ada di mana gitu. Kira-kira apa ya? Coba Anda cari di Google apa sih aplikasi dari elips ini. Buat apa kita belajar elips? Kalau kemarin lingkaran kan banyak, maka konsep terkait dengan lingkaran itu banyak yang salah masih di lapangan, termasuk mahasiswa PPL atau KKPLP. Saat memberikan contoh, ya saya sendiri akhirnya kan malu juga. Ayo anak-anak, apakah contoh dari lingkaran? Uang logam, iya betul. Terus apa sih namanya? Jam tangan yang bentuknya itu bulat itu, oh iya betul. Akhirnya di briefing lagi akhirnya, yuk izin sama gurunya. Ya lingkaran ya bukan itu namanya cak lingkaran. Nah, yang disebut lingkaran ya sebagai cincin, roda, atau ban yang kalau bahasa banduranya atau bahasa Jawanya. Kemudian aplikasinya bisa dicari di mana-mana itu. Seperti menggelinding sekian meter, ada berapa kali putaran, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau di elips, kira-kira apa penerapannya? Silahkan, siapa yang mau berkomentar? Kalau masalah penurunan rumusnya, oke lah, Anda nanti bisa mencari sendiri nanti. Ada buku saya dan itu warna hijau yang belum direvisi, itu insya Allah ada itu di internet. Kesalahan dari pihak perpustakaan Universitas Jember langsung dipublish. Saya mau narik lagi tidak bisa. Silahkan penerapan atau melihat dari sini. Seandainya ini digeser ke sini, kira-kira apa? Saya koordinat itu hanya penentu saja, tidak ada kan kalau kita buat elips di kehidupan nyata, ya tidak ada koordinatnya kan. Koordinat kartesius kan itu mengikuti saja, biar kita mudah saja dalam menentukan. Apakah titik fokusnya harus ada di sana, Pak? 3,0 sama -3,0? Tidak juga. Boleh di mana-mana. Oke, silakan. Siapa yang mau komentar? Di kesehatan ini ada aplikasi elips. Kemudian di bagian artnya itu ada. Makanya sekarang sedang tekuni terkait dengan STEM untuk untuk matematik yang terkait dengan geometrinya. Saya lagi tertarik itu, tetapi saya tidak ingin fokus ke STEM-nya. Gimana? Antara paham, bingung, atau bagaimana ini? Proses pemahaman. Aman berarti progres, selesai berarti kalau sudah paham. Permisi Bapak. Ya, siapa? Izin mencoba Bapak. Sebentar Mas. Bentar saya tidak kelihatan. Oh, Mas Zulfikar. Mas Zulfikar. Yuk. Apakah antena parabola juga termasuk elips? Karena kan itu berupa lengkungan.
Menurut Mas bagaimana? Kalau menurut saya Ayo. itu merupakan elips karena lingkaran tersebut berbentuk cekung dan memanjang gitu, Bapak. Teman-teman yang lain bagaimana? Setuju apa tidak? Mas, yang dimaksud Mas tuh parabola itu parabola mananya, Mas? Maaf, lintas bentuk kan lingkaran itu kan ya? Nggih, Bapak. Yang di depan? Oke, yang berarti yang ini ya, lintasan yang di cekungannya ya, yang dimaksud oleh Mas Zulfikar ya? Nggih, yang penangkap sinyalnya itu, Bapak. Bagus sekali itu diskusinya. Ayo silakan teman-temannya. Saya mau ambil pulpennya. Ya Allah. Pasti pulpennya hilang. Oke, silakan. Mas Zulfikar bisa menjelaskan lebih lanjut terkait dengan itu, Mas? Not. Ini kan berarti kalau saya buatkan seperti ini ya. Parabolanya jelek. Kelihatan ya? Ngerti Mas? Ini kan lingkaran ini kan ya? Nggih. Atasnya lingkaran. Iya enggak? Nggih. Nah, ini gambarnya anggap elip. Yang Mas maksud ini kan? Ininya cekungan ininya Bapak. kan? Nggih. Atau yang mana? Iya, cekungan itu kan lingkarannya itu dia berbentuk pelingkar gitu. Jadi seumpama kalau misalkan yang cekung itu kan terisi coba penuh. Mas Zulfikar pakai EndNote juga, Mas. Mas pakai EndNote juga coba gambarkan sendiri, Mas. Nggih, Bapak. Ingat ya, elips itu seperti ini. Ini elip ini. Gambar yang tengah lah. Masuk gambar di sana. Oke. Nggih, Bapak. Gak apa-apa, dicoret-coret aja itu kertasnya. Nah, ini kan ini berbentuknya lingkaran. Kalau misalkan ibaratkan kita itu melihat parabola dari samping, parabola antena rumah. Nah, terus ini kan ada penangkap sinyal. Nah, ini di bagian sini kan terisi penuh. Dia tidak kosong. Di dalam parabola ini dia tidak kosong. Nah, dikarenakan terisi penuh, maka kalau misalkan yang bagian bawah sini, yang di bagian bawah situ dipanaskan lalu diluruskan, dia akan membentuk suatu lingkaran. Akan tetapi kalau misalkan dibuat cekung seperti itu, maka bentuknya akan berubah menjadi elips karena mengalami panjangan terus di sininya, di bagian samping-sampingnya. Siapa? Itu kalau misalkan kan dia itu bentuknya lengkung ke bawah. Nah, itu kan merupakan lingkaran tapi di dalamnya mengalami perpanjangan. Aduh, seperti apa ya? Itu Bapak, apa ya? Tapi kan kalau misalkan dia dikembalikan ke posisi awalnya, yaitu lingkaran penuh, nah dia kan akan pas gitu Bapak. Bentuknya itu dia akan pas lingkaran. Oke, antena parabola. Saya carikan. Antena parabola itu benda ruang atau benda bangun datar. Bangun. Nah, apa yang Anda maksudkan? Kalau antena itu tadi, yang mananya yang Mas? Ya, apa bangun datar? Yang bagian putih-putih ini Bapak. Semuanya ini yang melengkung ke bawah. Ini kah? Nggih. Yang melengkung ke bawah itu semua. Kalau semua kita ngomong geometri datar apa ruang?
bangun ruang kan itu. ruang. Saya pikirnya tadi Mas. Saya pikirnya tadi Masnya memotong sebagian di sini. Ya. Saya pikir begini, ini kan bola. Nah, kemudian dipotong segini. Nah, hasil potongan itu yang Mas sebut sebagai apa namanya? Elips tadi. Kalau Masnya menganggap ini, menganggap ini luasannya. Ini mas jelas. Kertas itu bangun datar, dibengkokkan sedikit, bukan itu. Nah, tapi apa yang ingin Mas sampaikan apa di sini? Idenya, coba. Ya itu mungkin. Mungkin masuk ke bangun ruang seperti bola dibelah dua gitu Bapak. Nah, enggak, pikiran Mas, makanya saya ikuti mulai tadi. Pikirannya Mas Zulfikar itu apa? Kok bisa ngomong parabola itu? Saya pikir potongan itunya, Mas potong set, satu bagian kecil itu yang berbentuk elips. Nah, idenya itu apakah hanya menunjukkan ini loh Pak elips atau ada yang lain gitu? Kalau tadi saya menyebutkan bahwasannya saya. Bapak. Tapi tadi mungkin saya yang salah persepsi karena sekarang kan yang dibahas tentang elips, akan tetapi saya menganggap bahwasannya itu adalah masih bangun datar karena mengingat bentuknya yang seperti itu. Jadi sama seperti yang kertas dicekungkan seperti itu Bapak. Nah itu Terus. Nah itu kan kalau saya pernah waktu itu nyoba, tapi bukan seperti manaskan suatu, itu mungkin sendok. Waktu itu seperti ujian prakarya gitu Bapak. Nah itu sendok saya patahkan dan wujudnya ya berubah menjadi lingkaran penuh kalau misalkan saya panaskan. Akan tetapi kalau misalkan saya kembalikan ke bentuk awal, dia akan cekung dan bentuk sebuah elips. Mungkin ujung sendok atau depannya di sendok itu? Ujung sendoknya itu Bapak. Apa Mas? Ujung sendok yang sendoknya cekung, ya itu waktu dipanaskan dia akan menjadi suatu lingkaran utuh. Yang ini? Ya itu. Kalau dipanaskan dia akan menjadi suatu lingkaran utuh, akan tapi kalau dibentuk kembali dia akan menjadi suatu elips. Mungkin atasnya itu Bapak. Nah, ya karena dia kan sudah dibentuk. Yang Mas maksud kan ini, elipsnya ini kan yang Mas maksud. awalnya ini kah? Ini kalau dipanaskan jadi lingkaran gitu maksudnya. Yang mana ini? Yang di sini? Iya. Yang ini? Enggak. Yang dalamnya. Oh. Oke. Ya berarti berpikirnya Mas masih campur ini antara ruang sama datar, sama seperti saya ceritakan terkait dengan itu tadi, konsep lingkaran dan konsep cakram lingkaran. Nah ini nanti kalau bentuknya seperti itu, nanti itu mengarah ke bangun ruang. Berarti kalau kita ke bangun ruang yang utuh punyanya elip, itu namanya elipsoid. Pak Irfan, coba dengan browsing, yaitu irisan kerucut. Coba googling dengan irisan kerucut, nanti pembedaannya jelas. Irisan kerucut itu aja. Ini Bro? Nah, itu sudah kelihatan semua. Itu Mas, supaya jelas gitu. Nah, yang mana yang elip begitu? Yang
Yang elips yang ini Bapak. Coba munculkan aja Kok kuning? enotnya Mas, biar enak kita melihat. Yang ini yang elips. Enggak apa-apa. Iya, ini tulisannya Oh, ya. iya. Tulisannya betul. Iya, yang mana? Apa yang bawah itu? Ini. Kalau yang bawah saya kira ini lingkaran Coba, Bapak. Mas. Coba mungkin Yang yang bawah lain ini. juga mengikuti ini ya. Mengikuti dari gambar ini ya. Itu loh, coba mungkin yang tengah ya, kanan tengah. Itu kan jelas sekali. Jadi kanannya itu ya, tengah. Itu kan yang ini, berbentuk Prof. lingkaran kanannya. Nah itu itu kan jelas. Oke, Kalau saya diklik. klik. Oke, lah itu gambarnya itu tadi. Nah, tapi jangan terjebak dengan warnanya itu. Itu sebenarnya akan kerucut, dipotong oleh satu bidang jika ya, sekarang posisi bidangnya dengan apa itu sumbu itu ya. Kalau tegak lurus untuk lingkaran ya. Kemudian kalau bidangnya miring ya, itu membentuk elip. Tapi di situ terkait dengan garis pelukisnya ya, itu tidak sejajar dengan garis pelukisnya bentuk elip. Tapi bukan termasuk yang hijaunya loh ya. Bentuk parabola kalau sejajar, kemudian apalagi hiperbol kalau apa? Nah, di situ ada pasangannya hiperbol itu yang warna oranye itu. Tapi yang bukan warna oranye tapi yang hitamnya. Jadi perpotongan bidang dengan kerucut tersebut, makanya dinamakan irisan kerucut. Nah, kerucutnya itu adalah berpasangan dengan yang di atas, seperti itu. Supaya Mas tadi nggak terjebak dengan bangun ruang. Jadi di sini hanya berupa satu grafik nilai itu yang ditunjukkan tanda-tanda panah itu. Nah, mungkin kembali lagi Pak ke gambar sebelumnya. Gimana Mas Zulfikar? Nggih, Bapak sudah paham. Pak Irfan. Atau mungkin yang lain. Silakan. Tapi untuk ide-ide begitu ya Mas, nanti kita Mas Zulfikar, misalnya Mas Zulfikar sekarang kan sedang mengerjakan PKM juga kan, PKM terkait dengan ini. Nah ini bisa ini diangkat, ini bagus sekali. Misalkan tadi yang parabola, tapi nanti kita bahas ke bangun ruang dulu ya. Parabola itu nanti apakah semakin tipis lempengnya maka sinyalnya semakin bagus atau bagaimana, itu bisa tuh diteliti nanti. Ya, tapi nanti dulu sabar. Kalau ingin lebih awal enggak apa-apa dibahas, tapi nanti kita berdiskusi di luar ini. Silakan yang lain, ada lagi enggak ide terkait dengan aplikasi dari apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Kalau penurunan rumus dan lain-lain kita serahkan ke Anda semua ya. Banyak buku yang membahas itu sudah. Silakan selain Mas Zulfikar, Mbak Gita, Mas Arief, Mbak Sabaan kemarin itu yang biasanya bunyi dan yang lainnya juga. Silakan. Permisi Bapak. Izin. Oke Mbak Elisa. Kalau itu Bapak, jembatan yang ada di itu jalan raya bentuknya elips, itu sepertinya bisa buat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh jembatan apa? Jembatan yang dibangun di atas jalan raya. Contohnya jembatan apa? Biar saya gampang nyarinya ini.
macam-macam jembatan ini, Mbaknya pilih yang mana? Halo, Mbak Elisa. Ini mungkin Bapak yang merah, bentar. Yang ini? Yang ini. Ya. Silakan EndNote-nya diaktifkan, cawang terus saya klik. Tapi kurang jelas sebenarnya. Yang ini. Ini seperti bentuk elips. Yang ini Bapak. Oke, saya klik itu. Yuk, dijelaskan. Apa idenya Mbak terkait dengan yang Mbak pikirkan terkait dengan elips ini? Ya, kalau saya barusan membaca-baca ya Bapak, itu apa ya, suatu jembatan misalnya ya bentuknya ini elips. Saya gambarkan ya Bapak. Terus? Gini. Nah iya, terus ini nanti misalnya ini jalan raya. Nah ini bisa diterapkan misalnya ketika ada truk lewat, ini kan harus menyesuaikan dengan apa ya, tinggi elipsnya. Jadi saya mikirnya kayak bentuknya itu seperti elips gitu Bapak. Oke, coba apa yang Anda bayangkan terkait dengan elips dan parabola? Tadi yang digambar waktu di webnya yang Mas Zulfikar tadi kan ada parabola juga, elips, parabola, hiperbol, dan lingkaran. Apakah ini tidak mirip dengan parabola, Mbak? Bukan ini ya, bukan antena ya, bukan antena parabola, parabol. Iya, Bapak. Parabol. Ya. Iya, paham. Nah, keluarnya begini, irisan kerucut berarti. Oke. Apa yang Anda bayangkan kok tiba-tiba muncul jembatan itu? Nah, ini parabol. Ya, yang ini. Iya. Apa kok tiba-tiba muncul ini? Ini adalah elips. Malah saya pikiran dari Mbak Elisa tadi mikirnya begini. Ah, ini parabol. Nah, Mbak Elisa mungkin mikirnya elips itu, prediksi saya ini ke bawah. Di bawah ini ada lagi ataupun terminannya. Itu saya mikirnya. Ya gimana? Iya Bapak, saya tuh melihatnya seperti kayak setengah elipsnya seperti ini. Oke, kalau setengah elips oke lah gitu. Berarti setengah dari apa? X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Iya Bapak, apakah seperti itu? Terus idenya apa di sini? Idenya apa? Maksudnya bagaimana Bapak ide? Ya ide. Jadi elips ini kegunaannya untuk apa? Jadi tidak hanya melihat bentuk kita. Misalkan bangun bentuk seperti itu akan semakin kuat atau apa gitu. Oh, kalau idenya kan itu pembangunan seperti ini kan kita anggap aja kalau saya nggak penerapannya seperti itu Bapak yang tadi. Gimana? Misalnya kan bentuknya seperti ini. Kemudian ini kan jalan raya. Misalnya panjangnya berapa diketahui Bapak. Lalu ada sebuah truk yang melewati jalan ini. Apakah nanti truk itu apakah truk itu nanti berjalan truk dengan ketinggian sekian, apakah nanti dapat berjalan di atas
tidak menabrak jembatan itu maksudnya Bapak, penerapannya. Jembatannya kan gak ditabrak, jembatannya kan ini ya. Kayaknya ini lebih pas nanti ke pembahasan parabol ya. Jadi di sana ada pengukurannya. Itu seperti jembatan-jembatan yang seperti ini di atasnya dan seperti ini. Ini kok bisa seperti jembatan layang? Itu kok bisa seperti itu? Sudah kuat. Nah di sana juga ada perhitungannya, ya. Jadi ada perhitungannya tinggi maksimum atau biasa Anda menyebutnya di stasioner itu waktu di fungsi. Nah, itu harus berapa di sana? Kalau ini lebih fokus ke parabol nanti Mbak Elisa. Iya Bapak. Jadi tidak ke elips ini. Tuh. Baik Ya. Bapak. Jadi kami inginnya Anda itu menganalisis. Ini bagus sudah Mbak Elisa nanti sama Mas Zulfikar. Meskipun ada miss beberapa sehingga nanti bisa dianalisis itu loh. Jadi lebih bagus lagi, maka kita bisa menjadi desain meskipun itu berupa draft nanti terkait dengan ini semua. Iya kan? Iya Bapak. Silakan selain Mbak Elisa sama Mas Zulfikar. Terima kasih Mbak Elisa. Baik Bapak, terima kasih juga penjelasannya. Oke. Silakan yang lainnya. Permisi Bapak. Oke, Mbak Nabila. Ini tadi yang diminta itu contohnya elips gitu ya Bapak? Aplikasinya, Mbak. Kalau Salah satu misalkan penerapannya. lintasan bumi selama berevolusi mengelilingi matahari itu gimana? Lintasan bumi rotasi apa revolusi? Revolusi Bapak. Oke, apa idenya di sini? Ayo, sambil dijelaskan. Cuman nunjuk ini oke kalau begitu. Ya, sambil dijelaskan mau ambil yang mana, lintasan yang mana. EndNote-nya diaktifkan. Jadi biar banyak ini loh ya, biar banyak apa ya, nanti saat terjun ke lapangan itu membuat matematika menarik gitu loh. Tidak hanya otak-atik rumus, ngitung ini itu gitu. Sambil bercerita ini baru kita masukkan. Yang ini, gambar ini ya? Oke Bapak. Mbak Nabila. Oke. Nabila. Silakan, apa yang Anda pikirkan? Itu bisa jadi buat ini. Banyak loh info ini. Apa? Kayak eksentrisitasnya itu. Ini wes. Coba cek ya. Sekarang penerapannya kan ilmu ini ya untuk apa ya? Kalau tadi kan melihat, oh elips ada di sana, ada di parabol, ada di jembatan gitu kan. Itu kan mencari bentuk-bentuk yang sudah digunakan oleh masyarakat atau oleh pemerintah. Nah sekarang ini coba kita analisis ya. Itu ada kan 22 Desember musim apa, Maret, Juni apa, September apa. Kira-kira elips surveillance-nya di mana ya? Kan pada suatu hari kalau Anda mungkin masih ada di desa atau di tingkat yang agak tinggi atau ada di sebuah lapangan, Anda bisa melihat di bulan Desember matahari ada di agak kiri terbitnya. Kemudian bulan Maret atau Juni insya Allah ya, kalau tidak salah, itu ada di sebelah kanan. Pernah tidak memperhatikan itu? Pernah Bapak. Pernah Bapak. Nah,
Coba dianalisis. Kira-kira ilmu atau konsep elips itu ada di mana posisinya itu? Dan ini tidak bisa ya, karena sudah lintasannya kan ya, sudah diatur sama pencipta. Kemudian kita tinggal menghitung saja, tinggal memprediksi kan akhirnya nih kan. Nanti dampak terhadap bumi yang atau negara yang di Katulistiwa seperti apa. Nanti bumi yang negara yang ada di agak atas itu seperti apa, agak bawah itu seperti apa. Pengaruh itu elipsnya, selain dari rotasi juga revolusinya. Itu ada kalimat di bawahnya tuh. Revolusi bumi dapat mengakibatkan terjadinya perubahan musim. Itu karena ya posisi dari baik dari rotasi, dari revolusi juga. Apa Mbak Nabila yang bisa dijelaskan? Bagus ini. Ketika buminya itu di jarak yang di ujungnya elips itu, Bulan apa? pada 21 Juni. Juni? Desember? Juni dan Desember itu kan Juni ya, jaraknya kenapa? itu jauh. Maksudnya tuh lebih jauh daripada yang September dan Maret. Jadi cahaya matahari yang diterima itu beda gitu, Bapak. Beda gimana? Kalau misalkan yang September sama Maret itu kan lebih dekat jaraknya ke matahari. Mungkin suhunya lebih panas gitu. Di Indonesia rata-rata sama. Gak ngaruh dong untuk negara kita. Kita enggak mengenal 4 musim itu. Nah, banyak kan. Jadi bisa dilihat dari sisi manapun. Ya, saya di Indonesia Pak, saya menganalisis menggunakan elips yang seperti ini perhitungannya. Nah, seandainya elips itu kita ubah bentuknya di bulan Juni seperti itu, tetapi sumbu mayornya ada di Iya betul, sumbu mayornya ada di sumbu Y misalkan. Apa yang akan terjadi? Bagus kan simulasinya, ini loh yang membuat kita hanya sebagai orang matematika, sebagai apa? Cuma bisa ngitung-ngitung, tetapi jarang sekali bisa mengaplikasikan itu. Malah mereka orang fisika yang lebih banyak mengaplikasikan itu. Nah, ini bagus ini pembahasan dari Mbak Nabila ini terkait dengan elips yang ada terkait dengan bumi dan matahari ini. Oke. Bingung ya? Iya, karena Anda fokusnya ke hitung-hitungannya. Jika di Indonesia, apakah Desember, September, Juli, sama Maret itu bisa dikatakan semakin jauh yang di titik yang disebutkan oleh Mbak Nabila tadi ini sama ini, maka di sana dikatakan musim kemarau, terus ini sama ini mungkin musim penghujan. Apakah itu yang dimaksud dari ini semua? Bukan, Bapak. Apa terus? Kebalik. Apa Maret sama September itu malah kemarau karena dekat sama matahari? Apakah Juni dan Desember itu hujan karena jauh dari matahari? Padahal musim di Indonesia harus kocar-kacir. Apakah ada perubahan lintasan? Yo.
Selain Mbak Nabila mungkin ada yang mau menjelaskan? Punya pikiran apa ya? Tuh. Kita bisa ngecek ini semua ya dari data BMKG yang ada di Indonesia. Data BMKG itu sudah bertebaran di mana-mana. Di internet itu ada. Pada tahun 2010, gimana bulan Juni, September, Desember, Maret, kemudian 2011, 12, 13 sampai 2021. Itu kita bisa memprediksi nanti di sana apakah terjadi perubahan dari lintasan itu. Kalau diasumsikan lintasan itu konstan, apa yang mengakibatkan perubahan musim di Indonesia tidak konstan? Artinya berubah-ubah. Sehingga petani dampaknya, petani itu apa petaninya? Bingung. Wayai nanam jagung, biasanya bulan apa sekarang? Maret nanam jagung, tapi ternyata hujan. Padahal kan tidak, dan dulu-dulu. Nah, baru di sana ada laporan dari peneliti. Bagus ini, saya juga baru sadar saat Prof memberikan contoh 2 minggu yang lalu terkait dengan 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Prof memberikan contoh dari alun-alun, dilihat posisinya ke UNED dari DPR. Anda masih ingat tidak? Mas, Ingat ya? Jadi saya tidak terfikirkan beberapa tahun yang lalu mata kuliah kita bisa berkembang sebagus ini gitu. Jadi lebih penurunan rumus, padahal penurunan rumus bisa dikerjakan oleh mahasiswa sendiri. Nah kita lebih kritis kalau begini akhirnya. Kalau masalah hitung-hitungan dan lain-lain nanti itu gampang itu. Siswa sudah bisa gerak sendiri, ada contoh soal, tinggal secara prosedural seperti apa. Selain Mbak Nabila ada lagi tidak? Halo. Ada contoh apa lagi? Di kesehatan belum disinggung. Ada yang mau ini enggak? Loh, hilang. Silahkan. Izin menjawab, Bapak. Oke, Mbak Siti Rofi. Kalau untuk kayak menentukan jarak gitu bisa, Bapak? Menentukan jarak apa? Kayak saya baca tadi taman di Washington DC itu berbentuk elips. Nah, itu mau dibangun air mancur di titik fokus taman gitu. Jadi bisa cari jarak gitu. Oke. Bisa-bisa aja, cuma kan penjelasannya dari Mbak nanti seperti apa? Yo, apa ini? Seperti apa? Yo. Kan sudah ada penjelasannya di bawah. Iya, gitu. Kalau ini kan dibuat ya tamannya ya, dibuat sedemikian rupa sampai dia berbentuk elips. Jangan-jangan desainernya sudah saya membuat yang bentuk elips. Kan begitu. Nah, ini apa? Ini pembahasannya seperti apa ini? Memang taman elips itu ya. Apa yang akan Mbak Siti Rofiah sampaikan di sini? Idenya apa? Itu menentukan jarak jika ingin dibangun air mancur atau apa gitu di titik fokus taman. Itu ada air mancur yang sudah dilingkari itu ya. Ini
Kan Iya, kan? Bapak. Kalau lihat ini kan titik fokusnya ada di posisi mana? Kan Kun bilang. Di sini sama sini. Bentar. Oh, kan saya suruh. Ini tablet. Di sini kan? Iya, Masa salah ya, fokusnya bukan di tengah ya, fokusnya ya. Ada iya, di Bapak. sini. F1, F2. Terus setelah itu kalau kita tarik begini, posisi tamannya apa yang dimau oleh itu apa? Oleh artikel ini. Itu berarti kan? Ya kan? Tamannya mau diletakkan di mana katanya? Itu maunya itu mau bangun mau bangun air mancur gitu, Bapak. Gak Terus apa-apa, nggak usah ngikuti artikel ini, nggak apa-apa. Mbaknya buat ide sendiri, air mancurnya mau ditaruh di mana? di titik fokusnya Fokus yang mana? F1, F2. Ada dua berarti air mancurnya. Iya, iya. Oke, terus apa idenya Mbak apa kalau di sini tidak ada air mancurnya? Neo, apa idenya? Bagaimana menentukan itu? Apa diukur satu-satu? Anu ya, Mbak-mbak sama Mas-mas ini agak cerewet tuh. Cerewetnya dalam artian kayak kalau cewek-cewek ini ya, kayak sudah lihat film drama Korea terus tanya itu loh. Terus itu gimana? Terus itu gimana? Nah, itu lebih kritis. Ayo coba, enggak apa-apa. Yuk. Gak apa-apa, Rek. Gak pas sama saya dan Prof dimarahi gitu, enggak. Misi Bapak. Mungkin Oke, Mas Zulfikar. Wah. kalau menurut saya mungkin dibangunnya air mancur di situ lalu diukur untuk air mancur itu supaya bisa menyirami setengah daripada elips tersebut. Oke, pertanyaan saya sekarang begini. Ada di titik atau koordinat berapa atau berapa meter posisi fokus 1 dan fokus 2 itu dari itu, Mas? Kalau kita kasih koordinat seperti itu. Ya tinggal ngecek. Anggap saja sumbu mayornya itu di A1, A2 anggap aja 10-10, yang atas 55 misalkan atau 77. Berarti paham Bapak. F2 itu ada pada -5, sedangkan Oke, F1 itu ada pada +5 dari titik pusat. Langsung diambil separuh begitu kah? Ini negatif 10, ini 10. Apakah langsung diambil 5? Mana penjelasan kita ini 5 dan bisa menyiram semuanya? Ayo. Misalkan 7, ini negatif 7. Apakah dia ada di 5 dan negatif 5,0 dan 5,0 ini, dia akan menyiram ini semua? Belum tentu Bapak. Iya. Jadi akhirnya nanti pertanyaannya apa?
penyiraman ya jarak maksimal ya untuk untuk biar lebih banyak yang kena air. Kan begitu kan? Nah, bagus kan pembahasan seperti ini, bagus kalau kita kritis. Jadi Anda seperti diem-diem terus ngate, ini kok kayak ini FF-nya kalau ditaruh di 2,0 apa yang terjadi ya? Di sini negatif 2,0, sini 2,0. Kalau F-nya ditaruh di sini apa yang terjadi ya? Kalau ini jaraknya ini apa yang terjadi ya? Sehingga Anda bisa memprediksi ini semua gitu. Otak-atik itu semua. Sehingga ilmu kita terkait dengan matematika atau perhitungan di EDUS ini bisa dimaksimalkan. Paham ya? Nah, sehingga nanti bisa kita merekomendasikan kalau dia F2-nya ada di koordinat atau di titik negatif 4,0, maka negatif 4,0 kan kalau di sini 4 ya, berarti sisa di sini berapa? 6 kan? Ke sini 6, ke sininya akan lebih kecil lagi, 6. Kalau di sini 4, sisanya 6. Di sini 4, di sini 4, di sini 4, berarti antara F2 dan F1 jaraknya berapa? 8. Artinya nanti semprotan airnya, kekuatan airnya harus apa rekomendasi kita. Jadi cari yang lebih kuat lagi gitu kan, ada ininya, ada shower misalkan ukuran 1, 2, 3, 4, lebih jauh dan lebih jauh lagi. Kepentingan kita ada di sana. Oke, Mbak Siti Rofiah. Iya, Bapak. Asik malah diskusi begini daripada ngitung rumus itu. Hampir setiap tahun yang ngitung rumus itu lah. Tapi Anda sebagai matematikawan, pendidik matematika nanti jangan hanya pas ini saja ya. Jadi tapi harus tahu aplikasinya mau dibawa kemana. Ini dilombakan di mana-mana, ini bagus, ini dilombakan di mana-mana. Cuma jarang nanti orang yang bisa memahami lebih cepat. Silakan. Selain Mbak Siti Rofiah ada lagi? Mbak Zulfikar, Mbak Elisa, Mbak Nabila, Mbak Siti Rofiah sudah. Ada lagi tidak untuk yang lain aplikasi lainnya? Silahkan. Beri problem Pak Irfan, pemecahan masalah. Aplikasi atau anunya, Prof? Aplikasi menemukan tempat kedudukan titik-titik. Ya. Jadi bisa dikembangkan di taman sebenarnya, tapi ini sudah dalam model matematiknya. Oke. Coba saya berikan satu permasalahan, bisa ditulis. Terdengar suara saya? Kok kayaknya terganggu ini. Terdengar, Prof. Oke, coba soalnya silakan ditulis. Ya, sudah siap? Tentukan persamaan tempat kedudukan pusat lingkaran. Saya ulangi, tentukan persamaan tempat kedudukan pusat lingkaran yang menyinggung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, dan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 21 sama dengan 0. Lingkaran yang kedua, saya ulangi, X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 21 sama dengan 0. Saya ulangi semuanya. Tentukan persamaan tempat pusat lingkaran yang menyinggung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 dan X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 21 sama dengan 0.
Nah, itu problem solving. Kalau misalnya itu bisa dibayangkan ya, itu ada suatu keran air yang akan berputar, tapi dia jaraknya itu terikat oleh itu supaya enggak melompati ke yang lain. Nah, jadi tentukan persamaan tempat kedudukan titik pusat, yaitu kedudukan titik pusat lingkaran yang menyinggung lingkaran pertama dan kedua. Jadi tempat kedudukan pusat lingkaran. Jadi di tulisannya Pak Irfan itu ada kedudukan pusat lingkaran. Nah, oke. Nah, sekali lagi, kalau Anda menyelesaikan problemnya analis, ya, pertama analisis awal. Ya. Analisis awal itu apa? Yaitu tadi sketsa-sketsa seperti yang digambarkan tadi di taman itu tadi. Ya. Pusat lingkaran, mana tempat lingkarannya? Tapi lingkaran-lingkarannya itu menyinggung lingkaran pertama dan menyinggung lingkaran kedua. Kalau pusat lingkaran itu dipandang ya, di aplikasinya dipandang sebagai keran yang akan selalu berputar menyirangi ya, tanaman, tapi tidak boleh melebihi ya wilayahnya atau memasuki wilayah lingkaran pertama dan kedua. Di mana pusat-pusat kerannya itu tadi. Nah, kerannya akan bergerak. Ya, seperti air mancur dan begitu. Berjalan di mana relnya itu tadi gitu. Itu problem solving.